Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan materi tentang ayat-ayat yang merumuskan konsep dan hukum sedekah, hibah, dan zakat. Dengan anggota Ervina Eka Pramesti, Karisma Putri, Bagas Dwianto, dan saya sendiri adalah Hilda Ayu Putri Wardani. Sedekah yaitu memberikan suatu hal berupa materi maupun non-materi kepada seseorang dengan tujuan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah tanpa mendapatkan balasan apa-apa dari seorang yang diberi. Seperti An-Nisa ayat 114 yang artinya tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberikan pahala yang besar. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah syarat dan rukun sedekah. Syarat sedekah yaitu harta atau barang yang disedekahkan dapat dimiliki secara penuh. Apabila bersedekah dengan harta atau barang, maka kedua hal tersebut memiliki nilai. Adanya wujud serah terima antara kedua belah pihak, dan orang yang akan bersedekah harus memiliki harta atau barang yang akan disedekahkan. Sedangkan rukun sedekah adalah orang yang mengeluarkan sedekah, penerima sedekah, serah terima, serta harta atau barang yang disedekahkan. Manfaat dari sedekah itu sendiri dapat meringankan beban orang lain yang berkesusahan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sedekah merupakan bentuk ketakwaan kita kepadanya, mencegah datangnya bala atau kesulitan, memelihara harta dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan mengharapkan keberkahan harta yang dimiliki. Poin selanjutnya ada hibah. Hibah adalah pemilikan suatu benda melalui transaksi atau akad tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Menurut jumhur ulama mendefinisikan hibah sebagai akad yang memindahkan hak milik tanpa ganti rugi secara sukarela ketika masih hidup. Dasar hukum hibah terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu atau mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Rukun dan syarat dari hibah sendiri. Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah ijab dan qabul sebab keduanya termasuk akad. Seperti halnya jual beli dalam kitab Al-Mabsut, mereka menambahkan dengan qabd atau penyerahan atau penerimaan dengan alasan bahwa dalam hibah harus ada ketetapan dalam kepemilikan. Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah tersebut ada 4, yaitu 1. Orang yang menghibahkan atau wahib, 2. Orang yang menerima hibah atau mauhub lah, yang ketiga harta yang dihibahkan atau mauhub, yang keempat zikotibah. Macam-macam dan hikmah hibah. Macam-macam hibah terbagi menjadi 2, yaitu 1. Hibah manfaat yang dikenal dengan umroh, yaitu penerima hibah boleh memanfaatkan benda yang dihibahkan selama penerima hibah masih hidup. 2. Jika pemberi hibah meninggal terlebih dahulu, maka benda hibah tersebut menjadi milik penerima hibah. Jenis hibah ini disebut rukbo. Hikmah dari hibah adalah 1. Menghilangkan penyakit dengki yang dapat merusak keimanan. 2. Mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi, dan menghilangkan sifat egois dan bakhil. 3. Menghilangkan rasa dendam. Selanjutnya zakat. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dasar hukum zakat terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Kus min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka,
dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Selanjutnya, rukun dan syarat zakat. Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, barang yang dizakati, dan orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan syarat zakat menurut jumhur ulama dibagi menjadi dua, yaitu pertama syarat wajib zakat, seperti beragama Islam, berakal sehat dan dewasa, merdeka, milik sempurna, sampai nisab, cukup haul, bebas dari hutang. Kedua, syarat sah zakat, seperti niat dan tamlik. Selanjutnya, yang berhak menerima zakat. Golongan yang berhak menerima zakat antara lain yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, orang berhutang, fisabilillah, serta orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Kemudian ada macam-macam zakat. Dalam Islam, zakat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang ditunaikan oleh seluruh muslim sebanyak sekali dalam setahun, yaitu pada sebelum hari raya Idul Fitri atau di akhir bulan Ramadan, berupa makanan pokok sebanyak 1 sak kepada mereka yang berhak menerimanya. Kemudian yang kedua ada zakat harta, benda atau mal. Menurut kesepakatan ulama, 4 mazhab berpendapat bahwasanya jenis harta benda atau mal yang wajib ditunaikan zakatnya ada 6 macam, yaitu zakat pertanian dan zakat perkebunan, zakat emas dan perak, zakat ma'adin dan kekayaan laut, rikas, zakat peternakan, dan zakat perdagangan atau tijarah. Kemudian ada hikmah zakat. Yang pertama yaitu sebagai wujud keimanan kepada Allah SWT, zakat berfungsi untuk menolong. Kemudian sebagai pilar amal. Kemudian ada mendatangkan keberkahan. Kemudian mensucikan dan menambah harta. Dan yang terakhir, zakat itu bukan membersihkan harta, melainkan mengeluarkan sebagian dari hak orang lain yang ada pada harta kita dengan ketetapan Allah SWT. Selanjutnya adalah ayat-ayat yang merumuskan konsep dan hukum sedekah, hibah, dan zakat. Yang pertama ada Quran surat Al-Baqarah ayat 274. Dalam ayat ini Allah menegaskan keuntungan yang akan didapat orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik pada siang hari maupun pada waktu malam, yang diberikan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yang kedua ada Quran surat An-Nisa ayat 4. Ayat ini menjelaskan bahwa para suami akan memberikan mahar berupa sesuatu yang telah mereka janjikan kepada istri mereka pada waktu akad nikah. Yang ketiga ada Quran surat Al-Hasr ayat 8-9. Pada ayat 8 membahas tentang orang-orang yang berhak mendapat pembagian harta fa'i, sedangkan ayat 9 membahas tentang sifat orang-orang Ansor, antara lain adalah mencintai orang muhajirin. Yang kemudian ada Quran surat Az-Zariyat ayat 19. Ayat ini menjelaskan bahwa di samping mereka melaksanakan sholat, wajib dan sunnah, mereka juga selalu mengeluarkan infak fi sabilillah. Kemudian ada Quran surat At-Taubah ayat 103. Pada ayat 103 membahas tentang perintah zakat dan ayat 60 membahas tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian yang terakhir ada Quran surat Al-Hasr ayat 7, yaitu Islam mempunyai karakteristik dalam pertumbuhannya, yaitu serba meliputi, berimbang, realistis, berkeadilan, tanggung jawab, mencukupi, dan berfokus pada manusia sesuai dengan haknya sebagai khalifah di muka bumi. Sekian, terima kasih.